Suatu tribun di stadion sepak bola memiliki kursi sebanyak 12 buah pada baris pertama. Dan kursi paling belakang ada 52 buah. Apabila setiap barisnya selisih 4, dari 12 ke 52 berarti bertambah ya. Berarti baris kedua selisihnya 4, 16. Baris ketiga lebih banyak lagi, selisihnya 4, 20. 4 lagi selisihnya 24, 28, selisih 4 terus, sedemikian nanti yang terakhir jumlah kursi banyaknya kursi di baris terakhir ada 52 buah. Nah, pertanyaannya, berapa banyak kursi? Berarti kita harus menghitung semua kursi di tribun tersebut. Kita harus ngitung 12 ditambah 16 tambah 20 dan seterusnya. Mari kita perhatikan. Ini ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4. Dan seterusnya ini nanti akan ditambah 4 sampai terakhir. Berarti ini merupakan barisan aritmetika. Ini adalah urutan pertama atau suku pertama. Ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya. Nah, kita harus tahu 52 ini suku keberapa? Dalam barisan aritmetika, UN suku ke N, rumusnya adalah A ditambah N dikurangi 1 kalikan B. A-nya sama dengan suku pertama, berarti sama dengan 12. B itu adalah bedanya ada 4. Berarti kita mau mencari suku ke N ini 52. 52 itu sebenarnya suku ke berapa? 12 ditambah N kurangi 1 kalikan bedanya 4. 52 sama dengan 12 ditambah ini kita kalikan ya 4N, kemudian negatif 1 kalikan berarti kurangi 4. 52 sama dengan 12 dikurangi 44 sama dengan 4 kali N, sehingga ketemu N-nya adalah 11. Jadi 52 ini adalah suku ke-11. Kalau ditanya jumlahnya, kalian bisa menghitung juga secara manual. Tapi kalau dengan rumus, kita ingat rumus deret ya. Deretnya, saya tulis di sini. Deret itu SN. SN sama dengan setengah N 2A ditambah N kurangi 1 kalikan beda. Yang kita hitung adalah 11 suku ya. Berarti setengah N-nya 11. 2 kali A, A-nya 12. 2 kali 12 itu berarti 24. N-nya 11. 11 dikurangi 1 itu 10. 10 kalikan B-nya 4. 40. Jadi ketemu setengah kalikan 11 berarti 11 per 2. 24 tambah 40 itu berarti 64. Kita coret. Dibagi 2, 32. 32 kali 11. Oke, 32 kali 11. 3 tambah 2, 352. Jawabannya adalah ini. Mari kita perhatikan fungsi ini diketahui F. Kita tulis dulu ya fungsinya. FE sama dengan AX ditambah B. Bagaimana jika X-nya diganti 2? Berarti jika X-nya diganti 2 menjadi A, X-nya diganti 2, A kali 2 ditambah B. Ini lazimnya A kali 2 itu bisa kita tulis 2A ditambah B. Bagaimana jika X-nya diganti negatif 5? Berarti kita tulis di sini jika diganti negatif 5 sama dengan A kali negatif 5 ditambah B. Maka menjadi negatif 5A ditambah B jika X-nya diganti negatif 5. Ini harus kita pahami. Selanjutnya mari kita buat persamaannya. Ini sendiri hasilnya adalah 11. Maka ini bisa kita tulis 11
sama dengan 2A ditambah B. Ini adalah persamaan yang pertama. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua, ini sendiri ini sama dengan negatif 10. Sama dengan negatif 10. Jadi ini sama dengan negatif 10. Sehingga ini bisa kita tulis negatif 10 sama dengan negatif 5A ditambah B. Ini adalah persamaan yang kedua. Kita akan mencari nilai A dan nilai B-nya dengan cara apa? Dengan cara mengeliminasi salah satu variabel. Saya akan mengeliminasi B. Supaya B-nya hilang, maka ini harus kita kurangi. 11 dikurangi negatif 10. 11 dikurangi negatif 10. Hasilnya adalah 11 ditambah 10. 21. Jadi ruas kiri ini adalah 21 setelah kita kurangkan. Selanjutnya dengan cara yang sama 2A dikurangi negatif 5A. Berarti 2A ditambah 5A hasilnya adalah 7A. Maka ini hasilnya adalah 7A. Selanjutnya B dikurangi B hasilnya 0. B dikurangi B 0. Kita ketemu ini A-nya. Berarti 21 itu 7 kali berapa? 21 itu 7 kali berapa? Berarti A-nya adalah 21/3. Maka ketemu A-nya sama dengan 3. Bagaimana kita mencari B? Untuk mencari B, kita bisa memilih salah satu dari persamaan 1 atau persamaan 2. Saya mengambil dari persamaan 1 yang ini. 11 sama dengan 2 kali A ditambah B. 11 sama dengan 2 kali A-nya sama dengan 3. Berarti saya ganti A-nya 3 ditambah B. 11 sama dengan 2 kali 3 itu 6 ditambah B. Berarti B-nya berapa? Ditambah 6 sama dengan 11. 11 kurangi 6, 5. Sehingga ketemu B-nya sama dengan 5. Kita sudah menemukan A, sudah menemukan B. Pertanyaannya adalah, kita lihat di dalam soal, nilai dari A dikurangi B. Berarti A dikurangi B, A-nya itu 3. A-nya ini 3. 3 dikurangi B, B-nya 5. Hasilnya adalah negatif 2. Berarti jawabannya adalah ini. Rumus fungsi yang tepat dari diagram anak panah tersebut adalah cara paling gampang dengan memasukkan rumusnya ya. Berarti kalau ini benar, maka fungsi atau hubungannya ini semua benar. Contohnya untuk yang A. A ini rumusnya adalah Y sama dengan X dikurangi 4. Kita lihat panah yang pertama. Y-nya negatif 3. Y-nya negatif 3. X-nya adalah 1 dikurangi 4. Apakah ini benar? Mari kita lihat. Negatif 3, 1 kurangi 4 negatif 3. Oh benar. Kita lanjutkan dengan relasi yang kedua. Kita lihat sekarang. Untuk yang kedua ini. Kalau itu betul untuk semua berarti rumus yang A ini benar. Y-nya diganti. Y-nya adalah negatif 1. Ini Y-nya. Y-nya negatif 1. Negatif 1 apakah sama dengan X-nya diganti 2? 2 dikurangi 4. Negatif 1 yang ruas kanan 2 kurangi 4 negatif 2. Berarti tidak sama. Maka rumus yang ini salah. Kita masukkan misalnya rumus yang ketiga, yang C ya. C. Yang C. Y sama dengan X kurangi 5. Kita lihat untuk Y-nya negatif 3 dan X-nya 1. Kita masukkan Y-nya negatif 3, X-nya 1.
1 dikurangi 5 sama tidak? Apakah negatif 3 sama dengan 1 dikurangi 5 itu negatif 4? Tidak sama. Berarti yang kedua salah. Bagaimana dengan yang ketiga? Dengan yang D, misalnya kita pakai yang D. Oke. 2Y sama dengan 2X dikurangi 5. Kita panah yang pertama. 1, bayangannya negatif 3. Berarti X-nya sama dengan 1, Y-nya negatif 3. 2 kali Y, Y-nya negatif 3. Berarti 2 kali negatif 3 itu negatif 6. Sama dengan 2 kalikan X, X-nya 1, 2 dikurangi 5. Negatif 6 sama dengan 2 dikurangi 5. Oh, ternyata tidak sama. Maka ini juga salah ya. Satu yang belum kita coba yaitu B, berarti jawabannya B. Tetapi kita harus pastikan dulu bahwa B-nya itu betul. Mari kita lihat. Kita hapus dulu. Apakah B itu benar untuk semua panah yang menunjukkan relasi ini? Mari kita lihat. Yang B itu Y sama dengan 2X kurangi 5. Untuk yang pertama, kita lihat. Y-nya negatif 3. Apakah negatif 3 sama dengan 2 kali 1? Karena X-nya 1, 2 dikurangi 5. Negatif 3 sama dengan negatif 5. Oke, kita masukkan yang kedua. Y-nya negatif 1. Apakah negatif 1 sama dengan 2 kali 2 itu 4, kurangi 5, negatif 1 sama dengan negatif 1. Oke, ini betul. Yang masukkan yang ketiga. Ini 3, kalau 3 itu sudah betul, biasanya sudah betul semua ya, sudah benar semua. Y-nya 1 sama dengan 2 kalikan 3, 6 dikurangi 5. 1 sama dengan 1. Oke, betul. 4, 3 itu sama dengan Y-nya 3, 3 sama dengan 2 kali X-nya 4 itu 8, kurangi 5. 3 sama dengan 3. Oke, betul. Berarti jawabannya adalah B. Dari sistem persamaan 3B dikurangi 4A sama dengan 2, berarti 3B dikurangi 4A sama dengan 2, dan 5A ditambah B sama dengan 7, ditanyakan berapa nilai A dibagi B. Maka kita harus mencari berapa nilai dari variabel A dan variabel B. Kita menggunakan eliminasi. Untuk membuat eliminasi, maka harus kita samakan. Biar mudah ya, sebentar kita lihat. Berarti ini B-nya kita jadikan dari sistem persamaan 3B dikurangi 4A sama dengan 2. Ini sama artinya dengan negatif 4A ditambah 3B sama dengan 2. Kemudian 5A ditambah kemudian selanjutnya 5A ditambah B sama dengan 7. Kita selesaikan dengan eliminasi. Yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 3.
Ini dikalikan 1 menjadi negatif 4A ditambah 3B sama dengan 2. Kita kalikan 3, 15 kalikan 3 berarti 15A ditambah 3B sama dengan 7 kalikan 3, 21. Kita kurangkan. Negatif 4 dikurangi 15 berarti negatif 19A ditambah 0 sama dengan negatif 19. Berarti menjadi negatif 19A sama dengan negatif 19. Negatif 19 kali berapa yang hasilnya negatif 19? Negatif 19 per negatif 19. Maka ketemu A-nya sama dengan 1. Bagaimana mencari nilai B? Mencari nilai B kita bisa gunakan salah satu persamaan yang sudah ada. Misalnya saya memakai yang ini. Berarti menjadi negatif 4A ditambah 3B sama dengan 2. Negatif 4, A-nya adalah 1, maka kita ganti 4 kali 1 ditambah 3B sama dengan 2. Negatif 4 ditambah 3B sama dengan 2. 3B sama dengan 2 ditambah 4. 2 ditambah 4. Berarti B-nya 3B sama dengan 6. B-nya sama dengan 2. Ini ketemu B-nya sama dengan 2. A-nya sama dengan 1. Berapa nilai A dibagi B? A dibagi B jawabannya adalah 1/2.